pendeta-pendetanya ini pada amburadul semua. Yang mereka kejar itu bukan apa yang Yesus perintahkan. Ya kan Yesus bilang pergi jadikan murid, bukan jadikan jemaat, bukan jadi sapi perah, begitu loh. Betul, betul. Bahaya itu. Loh. Nah, ini Pak Karen nih. Bentar ya, Ustadz ini Pak Karen ada Kristen nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz PI, saudaraku. Waalaikumsalam Robin. Sepotong juga nggak apa-apa, yang penting disambut. Ya, sesama manusia. Ustadz PI. Paham Pak. Iya, selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Ya, gimana? PI udah sering kali sama saya bertemu. Kalau nggak open camp saya nggak kenal orang ya. Kalau open camp pasti tahu. Gak usah lah, udah kamu kenal kita itu. Yang saya penyembah Roh Kudus. Ah, gimana sih PI ini? Penyembah roh, ya. Gimana? Iya, udah ingat kan? Pak Karen, oke, lanjut. Bentar. Pak Karen mampus. Ini Kristen malah penyembah Roh Kudus. Yesus Ya. Bapak kagak ada. Gimana? Kalau dia menyembah Roh Kudus sudah ada ayatnya. Nah, dengarkan tuh hamba hina. Gimana loh? Kristen kagak jelas loh. Bukan Buka gitu. ayatnya harus menyembah Roh Kudus. Ayo, Ini masalahnya Abu ya, hostnya ini pakai jurus Abu Nawas, masalahnya adu domba ini. Gak apa-apa, Ustadz PI, gak apa-apa. Kita meluruskan bukan mengadu domba. Kita jangan sudon dulu. Ya, siapa itu Renek? Ya kan? Kasih paham Pak Karen. Ini masa ada Kristen menuhankan Roh Kudus. Bapak dan Ya. Yesus dihilangkan. Apa ini? Kalau Pak Karen. Kalau mau menyembah Siapa? Boleh. ayatnya di mana, begitu loh. Yang penting pakai pengetahuan dari Yang Maha Kuasa ya. Jangan pakai pengetahuan dari dunia ini. Itu nggak bakal sanggup. Ayatnya Roh Kudus harus disembah gitu loh. Mana? Ah, masa kamu ini Kristen apa Muslim ini? Saya Kristen karismatik, hamba Ina. Oke, lihat dulu Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 24 ayat 24 sampai 23 sampai 24. Saya izin dulu bentar. Pak Karen sama Pak Hamba Hina, boleh gak saya buat judul Oten PS Oten, boleh gak Pak Karen? boleh. Masih Saya baik, izin dulu saya teman-teman sambil di tap. Ayo kita saksikannya, ini lebih seru daripada drama. Diam dulu ya. Lanjut. Nanti kita ada. Aman, saya nyimak. Gimana? Siapa yang menang antara ente dengan Pak Karen? Silakan. Oke, silakan. Yohanes berapa? 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23. Nah, kalau saudaraku nggak mempercayakan itu nggak apa-apa. Ya. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Iya. Ya, oke. Ya, saya baca ya. Ya, silakan saudaraku. Shalom buat saudaraku. Ya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di mana Roh Kudusnya di sini? Itu roh itu kan Roh Kudus. Gimana sih? Emang itu roh yang ada dalam roh kamu? Sabu, kalau karena kau suka kasih ayat itu, saya kasih ayat. Wahyu 22. Gak usah kau kasih ayat. Yang penting itu. Kalau kamu menyembah dalam manusia ini, itu saya nggak bakal masuk. Karena saya nggak percaya kepada tulisan-tulisan manusia. Saya nggak percaya dengan perkataan-perkataan manusia, saudaraku. Ya, Iya, apapun kau katakan itu kehebatanmu dalam dunia ini. Saya percaya kepada kehebatan roh. Jadi kau tidak menyembah Yesus? Tidak. Saya tidak mempertuhankan Yesus. Oh, tidak bertuah. Oh, sama berarti. Berarti Tuhanmu ada berapanya? Tuhanku yang Maha Esa tidak bisa dikaukur. Saudaraku, tidak bisa kaukur. Tuhanku tidak bisa kaukur. Sabar, Kalau bisa kaukur itu bukan Tuhanku. Ya, sebentar saya ukur kau punya Tuhan. Baca Wahyu 22 ayat 3. Dengar ya. Iya, Yang saya namanya baca. roh nggak bisa kaukur. Yang Saya bisa baca kaukur Wahyu. itu dalam Wahyu itu manusia. Oh, sebentar saya baca dulu. Baru Nggak usah, saya udah tahu. Saya udah baca itu, saya udah katam. Saya udah tamat. Nggak usah sudah ribut-ribut itu. katam. Oh, coba kalau kau katam Wahyu 22 ayat 3. Ayo. Ya, itu diajar untuk menyembah ruh.
Iya, baca dulu Wahyu 22 Iya, ayat 3. itu intinya itu, untuk menyembah ruh. Menyembah dalam ruh dan kebenaran, bukan menyembah dalam pengetahuan, bukan menyembah dalam tulisan, bukan menyembah dalam wujud. Saya tahu, Karen paham. masih paham Pak Karen, masa Pak Karen dari kemarin dari dulu ini lawan Kristen ini nggak pernah kalah, masa kalah sama ini lawan. Jelas. Saya mati. Luga juga kalah, yang udah setiap hari naik masuk surga. Ini belum pernah masuk surga kok. Luga masih di bawah saya. Pernah masuk surga. Oh, hamba Ina sudah pernah ke surga. Setiap hari saya masuk Setiap surga. hari ke surga. Oke, saya Iya. tanya di surga ada berapa tahta berarti? Nah, apa artinya surga itu? Kedamaian. Saya tiap hari damai, saudaraku. Oh, jadi tidak ada tahta di surga. Tidak ada tata. Berarti kita Wahyu ini bohong, nipu ini berarti kitab ngibul. Karena tulisan manusia. Bohong. Jadi kenapa? Jadi yang benar itu melalui tindakan, perbuatan. Itu yang benar. Oh, jadi Benar, Yohanes murid Yesus nulis kitab Semua Wahyu itu bohong. ini. Bohong semua, bohong. Bohong Tulisan semua, manusia nipu. bohong. Ah, Benar. Yohanes botak goblok ini nipu lagi. Iya. Kamu nggak apa-apa ngebloki mereka. Yang penting saya nggak ngebloki mereka. Yang penting itu bohong semua. Oh, bohong ya. Oke, Sebab begitu, tahu saudaraku, ya. Yohanes nulis kitab Wahyu bohong ini. Benar, saudaraku, benar. Ya, saya setuju lah bohong. Karena kau sudah pergi surga masalahnya. Iya, Jadi nggak ada tahta di surga ya. benar. Nggak ada tahta di surga. Benar, saudaraku. Oh, berarti Tuhan nggak punya pantat kalau begitu dong. Gimana kau bilang, itu kamu udah ngecek Tuhan kan yang maha kuasa. Kamu udah mengecek, itu nggak boleh seperti itu. Jadi dari situ aku bisa melihat pengajaranmu nggak benar. Mbak Ina, sebentar, Ya, katanya nggak bisa mengalahkan kamu. Nah, ini orang-orangnya. Dulu, Mbak Ina, begini. hamba yang berdosa. Dulu, tadi kau katakan Tuhan Kau itu usah bentar-bentar. roh. Saya Semua apa yang setuju. kau maksud itu sudah ada di dalam ruhku. Sudah ada di dalam ruhku. Semua apa jawabanmu sudah ada di dalam ruhku. Ah, coba kau baca Wahyu 22 ayat. Gak usah perlu dibaca. Baca aja dengan ruh. Gak perlu dengan dibaca yang tertulis. Saya gak percaya kepada yang tertulis. Tadi ngapain kau buka Yohanes 4 ayat 23 Iya. Aku buka itu supaya untuk kamu. Makanya jangan di dalam seperti itu. Ah, Ya. jadi Tuhanmu ada berapa ini? Sembahlah ya enggak. Ya, Tuhanku itu gak ada berapa. Tuhanku itu tidak terukur. Nggak bisa diukur oleh manusia ciptaan. Oh, berarti banyak ini. Kayak pasir di laut berarti kalau tidak terukur ini Tuhanmu ini. Enggak mau lihat masalah mengetahui. Masalah di laut, masalah di darat. Yang maha kuasa yang mengetahui, kamu nggak bisa mengetahui. Kamu hanya manusia sama dengan saya ciptaan. Ustadz Yusuf kalau mau muntah mual. Silakan saudaraku. Silakan aja Ustadz. Silakan. Nggak usah ditahan. Untuk saudara-saudara yang di bawah ya sambil ketawa-ketawa, jangan lupa tap-tap. Ini seru-seru ini. Iya. Seru sampai rungkat. Ini seru. Lanjut. Pak Ina gantian ngomongnya ya, gantian. Mana dia tidak mau buka kitab Wahyu, dia bilang kitab Nah ini. iya, makanya kamu bilang jangan cari apa lawan yang salah. Saya nggak percaya kepada yang tertulis. Salah, Kamu cari lawan aja yang bisa tertulis. Sudah mau Makanya mandir tapi aja surga ini. pusing kepala ngelawan saya. Berarti hamba hina ini berarti nabi ini kalau begini kayak Luga ini. Amin, benar. Wih, ada nabi baru ini Karisteng ini. Kamu nggak Kristen rupanya? Saya Karisteng, tapi Ya beda udah. dengan Karisteng. Jangan kau ejek Kristen gitu. Kalau kamu Kristen. Karisteng itu adanya karena diejek. Oh iya benar, bagus. Rasul Saya itu setuju. Kristen itu muncul karena ejean, disebut Benar. Karisteng, Ini seperti saya juga Karisteng. diejek, benar. Sama Iya, siapa? Sama Karisteng diri itu saya sendiri. agama yang diejek, makanya muncullah agama Karisteng, begitu loh. Iya, benar. Itu benar. Iya, baru kenapa kau bilang kau malu dihina? Yesus saja dihina, nak marah, kau marah dihina. Iya, maksudnya kalau kamu menghina, jangan menghina dari dalam hati, itu maksudnya. Oh, jangan menghina. Saya dari tubuh jiwa roh saya menghina ini Karisteng. Goblok ini. Oh ya udahlah. Akan duit Bagi jemaat. terima kasih lah kalau begitu. Iya. Biarlah Tuhan yang menilai yang maha kuasa ya. Bagi hidupmu. Ya, biar yang maha kuasa menilai hidupmu ya. Kamu orang benar apa orang berdosa kamu? Saya orang berdosa, bukan kayak Sama Yesus. kita. Udah. Berarti kita sama-sama. Jadi nggak usah pakai ikat pengetahuan sosok suci ya. Sosok benar. Apa itu sok suci? Nggak ada yang suci. Oh, bagus. Kalau begitu. Mantap. Kalau begitu nggak ada yang suci. Berarti tidak. Oke, lanjut saudaraku, lanjut. Oke. Ini Sekarang saya Robin tanya, Pardede ini ya. Tuhanmu ada Robin berapa ini Pardede. dulu? Hamba ini itu Robin Pardede. Tuhanmu ada berapa? 1 atau 2 atau 3? Tuhan saya nggak tidak ukur. Kamu pasang saya Tuhan kamu satu. Saya lebih tinggi daripada Tuhan yang 1, Tuhan yang 3, Tuhan yang 2. Tuhan saya tidak terukur. Betul itu di kitab Kejadian.
Jadi kamu akan mempunyai Tuhan yang sebanyak pasir di langit, pasir di laut. Tidak terukur. Maksudnya saya tidak bisa mengukur Tuhan karena saya ciptaan. Kalau kamu bisa mengukur Tuhan, berarti kamu lebih dari Tuhan. Memang kamu lebih dari Tuhan, saya lihat. Tertulis. Kalau nggak tertulis, saya udah katakan, saya nggak percaya kepada tertulis. Tertulis itu akan hilang, lenyap, dibakar, injak-injak juga nggak melawan. Gimana sih kamu? Yang melawan itu manusia. Kalau yang tertulis nggak bisa melawan. Ya, mau kita bakar, mau kita injak-injak nggak bisa melawan itu. Oh, jadi Alkitab ini kitab ngibul berarti? Ya iyalah, karena itu tulisan manusia. Oh ya sudah, kalau Alkitab ngibul ya tutuplah. Mau bahas apa lagi nih Abu ya? Iya, mau bahas apa lagi? Bagus, ini begitu bagus. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi Habis bahan saya Abu ya. Kitab enggak, kenapa? Gini kalian itu udah tahu kitab ngibul, kenapa imani saja gitu kitab ngibul. Saya ini hamba hina ini. Makanya siapa yang imani Ustaz PI, kamu juga satu. Ada yang mengimani. Kalau saya emang nggak ada. Saya mengimani yang Maha Kuasa. Makanya kalau orang yang punya Tuhannya satu, punya Tuhan tiga, itu masih di bawah saya semua. Wih, berarti banyak Tuhan. Pasir di laut ini dan bintang di langit ini. Ya, Tuhan saya tidak terukur, tidak bisa dinilai oleh manusia. Bukan tunggal, bukan satu, bukan tiga. Saya percaya. Nah, baguslah kalau percaya. Makasih. Ini seperti itu anak-anak zaman now punya itu apa pantun. Enggak, itu kata dunia. Kalau nyerah nanti kasih tahu ya, saya mengibarkan bendera putih gitu, kasih tahu ya kalau nyerah. Lanjut. Saya baca pantun dulu Abu ya. Ubur-ubur ikan lele, Tuhannya hamba hina banyak le. Ubur-ubur ikan lele, Tuhannya saudara saya tunggal le. Satu le. Dua. Setuhan saya dua, bukan tunggal. Tuhannya saudara saya dua le. Iya. Saya lebih tinggi le. Nah gitu. Takut saya kalau begitu, kalau Tuhannya sebanyak. Nah itu harus bagus saya punya Tuhan. Dikeroyok Tuhan saya dua ini. Benar itu faktanya. Gak mungkin pernah. Kalau begitu kita naik ke sorga lah, kita angkut itu buat. Amin. Mantap, gitulah bagus. Iya, kita angkat itu besi tua, bikin besi tua itu dua tata itu. Iya, mau seperti apapun. Ya, yang Maha Kuasa pasti tahu. Mau angkat besi tua, besi lama, besi muda. Pak Karen bentar, Pak Hamba Hina, saya harap Pak Hamba Hina mungkin ya tanpa mengurangi rasa hormat di bawah dulu ya, ganti pemain. Pak Karen sabar Pak Karen. Ini nggak bisa ini, udah nggak percaya sama sekali sama biblosnya Kristen macam apa kan, bingung. Nggak bisa, udah nggak kuat dia sama. Jadi Pak Karen, Kristen ini makin kesana makin kesono, makin aneh-aneh, nggak tahu, saya nggak paham. Selamat pagi. Ini ada Bro Tian, selamat pagi Bro. Bro Tian, sebelum dilanjut sama Bro Karen, ini kan Kristen Tuhannya dua. Bahkan saya buat tema ini, saya kesepakatan teman-teman Kristen, saya izin dulu sama Bro Karen tadi. Bro Tian sendiri Tuhannya ada berapa Bro? Saya punya Allah satu dalam hakikat, tiga dalam pribadi. Perhatikan Bro Karen, perhatikan. Nggak jelas. Jadi Tuhannya satu nih Tian. Kan kalau nggak jelas bisa dijelaskan. Oh, jadi Tuhannya Tian berarti satu apa tiga nih? Satu dalam hakikat Bro. Satu tapi tiga dalam pribadi. Baru Yesus siapa kalau begitu dong? Ini Pak Karen ini tuh apa namanya? Kristen atau apa? Saya Kristen karismatik Tian. Kau Katolik atau Protestan? Kalau membaptis orang dibaptis dalam apa? Dalam nama siapa? Saya baptis dalam nama Yesus. Kan segala kuasa dikasih sama Yesus. Oh, jadi nggak ada dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, sudah nggak pakai lagi itu. Itu kan nggak pakai lagi. Tapi itu di Alkitab. Macam mana itu? Kalau saya Alkitab itu bungkus kacang Tian. Oh, berarti bukan Kristen dong. Ini tadi. begini Tian. Bang Abuya Strong. Ini judulnya Oten versus Oten. Ini bukan. Begini Tian, bentar Pak Karen harus jelas dulu Pak Karen. Begini, dia karismatik.
Dia udah lama kok. Orang-orang Kristen yang lain udah pada tahu. Jadi Tuhan Pak Karen ini ada dua. Coba dikasih pemahaman dulu Pak Karen Ya, biar Tuhan saya ada dua. Satu yang terutama itu Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Yang kedua itu Tuhan Yesus yang diangkat sama Paulus karena ketaatannya di atas kayu salib. Buktinya mana? Wahyu 22 ayat 3, di situ ada dua tahta, tahta Allah dan tahta anak domba, bukan anak kambing ya, Tian. Yang kau bilang anak saya lagi di situ. Oke, itu segitu saja Pak Karen. Coba Tian baca Wahyu 22 Silakan, ayat silakan. 3 di situ. Ada beberapa tahta di situ. Tian, jangan pingsan dulu, silakan bro. Teman-teman sambil ditep-tep, teman-teman. Seru ini, silakan bro Tian. Bukan Ustaz Ya. tahta ya, tahta itu tempat duduk. Nah, coba Tian baca Wahyu 22 ayat 3. Saya pakai ayat. Kalau kau tidak pakai ayat, saya buang bakar nih Alkitab ini di depan kau. Iya. Nggak ada yang salah di ayat itu. Oh, tidak ada yang salah. Jadi kenapa kau bilang katanya tunggal satu manunggal baru Yesus? Hanya yang saya tanyakan, kenapa kamu buang Kenapa? baptisan itu dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Baptis Kenapa jadi dalam buku kancang itu samamu? Itu adanya. Oh, kalau saya cuma baptis dalam nama Yesus. Iya. Kau kemanakan ayat itu? Karena di situ dikatakan kalau membaptis itu jelas di sana itu baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Begini Tian. Kitab Matius 28 perkataan Yesus itu tambahan, tidak ada di teks aslinya. Oh, tambahan. Jadi itu perbuatannya daripada kanonisasi daripada Katolik. Begitu loh Tian. Oke, tambahan itu ya. Jadi kalau Baik. di kisah para rasul, Petrus dan murid-murid Yesus itu membaptis dalam nama Yesus. Baik. Kalau itu tambahan, rupanya itu tambahan ya. Iya. Baik. Bro Tian, kuatkan keimananmu Bro Tian, jangan sampai ikut-ikutan Pak Karen. Masa ini jadi ikut-ikutan, lanjut Bro Tian. Ya. Coba. Bang Abuya Strong, gak yakin aku ini dia Kristen Bang Abuya Strong. Pak Karen gak yakin, Pak Karen dibidatkan. Pak Karen Itu tidak apa-apa. Masa ada nama Karen? Ya apa namanya diperdebatkan kayak gini udah bisanya. Ini saya bingung, yang bidat yang mana gitu. Tian atau Karen? Ya, yang bidat yang tidak sesuai isi Alkitab lah. Berarti yang bidat itu Tuhannya 3 dalam 1 gitu, bukan yang 2. Iya. Ya. Kalau begitu ya si Karen lah dia buang dia buang yang satu. Karena Kristen sekarang menerima semua di Alkitab. Mau mereka Katolik, mau mereka Kristen Protestan, mau juga di Yahudi juga, hanya mereka tidak terima perjanjian baru. Jadi kalau dibuang separuh berarti itu bukan Kristen, bro. Apanya dibuang separuh? Tidak ada yang buang separuh. Kau bilang nggak mau kau gunakan itu yang dibaptis dalam nama itu tambahan. Nah, coba kau kasih saya manuskrip. Sekarang begini Tian. Kau kasih saya manuskrip asli kitab Matius 28 tentang perkataan Yesus itu. Ayo. Iya, dengar dulu. Katakan itu tambahan yang ditambah-tambahkan si Matius, bro. Tambahkan itu adalah tambahan. Itu atas dasar Matius 28 perintah Yesus untuk cari jemaat kan? Iya. Jadi kan Anda tidak menerimanya karena Anda bilang itu adalah ditambah-tambahkan oleh orang lain. Begini Tian, begini. Saya jelaskan ya. Kitab Matius 28 itu ayat tambahan. Iya. Ya. Tambahannya siapa? Ya tambahannya Tetanus dan Sapritus itu. Iya, oke. Makanya saya bilang santai. Matius 28, oke? Saya terima. Ya, jadi kau memaksakan saya untuk baptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu di manuskrip aslinya di mana? Iya, dengar dulu. Oke, itu tambahan. Saya terima itu tambahan si Tetanus siapa tertulian terserahlah. Tapi yang jelas, bro. Tapi yang jelas
Kristen sekarang menerima tambahan itu yang kamu anggap palsu. Itu Kristen sekarang. Berarti Kristen sekarang. Anda harus buat agamamu yang baru. Kristen sekarang banyak ngibul. Iya, berarti Anda harus buat agamamu yang baru, jangan buat Kristen. Itu maksud saya, poin saya. Kita nggak ngikut-ngikut Katolik, nggak ngikut-ngikut Protestan. Kita karismatik, begitu loh. Makanya saya bilang kalau Anda hilangkan itu, berarti Anda harus menyebut nama agamamu baru. Jadi jangan bilang aku agama Kristen. Baru ya, kami karismatik, kami mempercayai Bapa, mempercayai Firman, mempercayai Roh Kudus, mempercayai Yesus. Bang Tian, saya mau nanya dulu tadi. Memangnya karismatik dengan prosetan itu beda? Beda. Beda ya? Beda, namanya juga prosetan karismatik. Oh, prosetan. Ini otaknya si Karen yang beda-bedain. Beda. Alkitabnya sama, tapi prakteknya beda. Kalian latihan lain, main lain. Makanya dia percaya sama Allah Bapa, sama Yesus Kristus, sama Roh Kudus. Gimana? Tapi tidak percaya dia hanya ada 2, tapi dia percaya 3. Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Apa itu? Ya, kau bilang tadi aku percaya Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ya, sesuai dengan yang tertulis di kitab 1 Yohanes 4 apa Yohanes 5, di situ ada 3 kesaksian, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya. Lalu siapa mereka? Baca lagi di Wahyu 22 ayat 3, di situ ada 2 tahta saja, ya, tahta Bapa dan tahta Anak Domba. Nggak ada tahta Roh Kudus. Bukan persoalan tahtanya, bro. Berarti tatanya Roh Kudus mana kalau begitu? Makanya kamu berfokus di situ, tapi kau bilang tadi aku percaya pada kesaksian Bapa, kesaksian Yesus, dan kesaksian Roh Kudus. Tapi kamu bawa karena tidak ada tata yang satu, berarti kita hilangkan pribadi Roh Kudusnya. Itu kan otaknya apa? Gimana itu? Lain persoalan dengan tata. Begini bro, kalau ada kamu, contohnya ada 3 orang, yang 2 punya jabatan, karena yang satu tidak punya jabatan. Oh, yang satu itu bukan manusia, nggak perlu itu. Itu kan otak. Kan aneh. Begini Tian. Kau tidak mengerti, kalian prosetan ini cuma tahu prosetan saja. Ini loh. Makanya jujur aja lah, bilang aku bukan Kristen, kita bisa berdebat kok. Hanya membaptis dalam nama Yesus, tidak membaptis lagi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena itu tidak ada teks aslinya. Dan itu tapi Anda percaya Bapa, ajaran para murid, Anak, dan Roh Kudus. Begitu. Di mana ayatnya? Ya di mana apa naskah aslinya para murid mengajarkan baptisan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu di mana? Oke lah, kamu nggak menerima yang tadi, katakan nggak ada lah. Tapi kamu percaya. Tapi kamu percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Kenapa? Kamu percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Saya percaya pada Bapa dan kepada Anak saja. Roh Kudus itu sudah rohnya Bapa dan rohnya Anak. Ngapain? Oh, sudah rohnya Bapa dan rohnya Anak. Oh, gitu. Oh, coba kau baca Wahyu 22 ayat 3, ada enggak tata Roh Kudus di situ? Ya, baiklah. Coba baca Wahyu 22 ayat 3, di mana tata Roh Kudus? Di situ cuma ada tata Allah dan tata Anak Domba. Tatanya Yesus, gimana sih? Roh Kudusnya kemana? Sampai benar kata Boga, Roh Kudusnya anda melahirkan. Santai dulu, jangan nyerocos. Gini, saya bingung. Masalahnya gini, ini antara prosetan dengan plesetan atau kayak gimana gitu? Yang keren itu prosetan dan plesetan. Dua-duanya itu. Udah. Bro, sebelum kita masuk ke sana dulu bro Karen, kita baca Yohanes 14 ayat 16. Boleh? Oke, baca ya bro. Aku akan meminta kepada Bapa. Yesus yang ngomong ini bro ya. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus. Jadi bro, Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan mengirimkan pribadi yang lain, penolong yang lain.
Jadi bukan hanya nama, ini pribadi bro yang lain. Jadi begini Tian, penjelasannya sudah cukup jelas. Oke. Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa dan rohnya Yesus dan ada di pada setiap orang percaya. Nah, percaya kau? Dikatakan tadi pribadi atau bukan bro? Iya pribadi. Oke, pribadi. Yesus pribadi bukan? Ya pribadi. Bapak pribadi bukan? Pribadi. Ada berapa pribadi? Berarti kau punya Tuhan 3. Makanya kalau kita bawa ke sana, jadi kamu punya 2 Tuhan, kamu hanya 2. Itu maksudnya. Sama-sama. Tuhanmu 3 salah karena Wahyu 22 ngaku ayat aja 3. Anda bukan Kristen. Bentar dulu. Kita bisa berdebat. Saya akan layani juga, nggak masalah. Saya Kristen dari dalam perut ibuku sebelum dilahirkan. Kalau itu bukan. Iya begini, saya dulu prosetan. Kekristenan agama tidak dilahirkan, bro. Itu saya masuk karismatik, nggak mau lagi di prosetan karena di prosetan saya tidur aja dalam gereja, nggak pernah ibadah. Gitu loh. Iya, kalau Anda lahirnya karena orang tuamu Kristen, itu namanya agama tidak bukan berdasarkan keturunan, bro. Jadi ya enggak, itu kesukuan lah, bedakan kesukuan dengan agama. Sekarang saya tanya Tian berarti Kristen dari kapan? Dari kapan nih? Dari dalam perut kah? Enggak. Bentar RK, sabar ya. Gantian biar enak ya. Jadi jangan framing Pak Karen ini dia bukan Kristen. Dia Kristen. Ya, saya Kristen karismatik. Saya sudah sering kesetunjung KTP ku kok. Lanjutlah Abu ya, nggak apa-apa ini 2 Tuhan PS 3 Tuhan, jelas kalah 2 Tuhan ini. Iya, RK kau ini harus akademi, silakan RK lanjut Kak. Ya kalau saya nggak bisa kalah, saya ada dasar ayat-ayatnya. Kalau Tian ini kan ngarang. Kalau dia mengatakan ada 3 Tuhan, di Alkitab tidak ada 3 tahta, cuma 2 tahta. Berarti tahta 1 dicolong dong. Atau jangan sampai Roh Kudus ada melahirkan. Kan kata Roh Kudus lagi melahirkan, atau melahirkan siapa lagi? Bagian melahirkan kayaknya Roh Kudus. Jadi saya ajar debat yang menibur saya nanti. Bro, jadi yang kamu sembah tahtanya itu ya? Yang saya sembah Bapa, yang saya hormati Yesus Kristus. Enggak, karena hanya ada 2 tahta yang di sana. Yang kamu sembah yang mana ini? Tahtanya atau pribadi? Yang saya sembah lah Bapa. Tapi ada 3 pribadi tadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya jelaskan, sebentar saya jelaskan Tian. Saya jelaskan dulu. Oke. Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Itu Allah Abraham, Ishak, Yakub. Di perjanjian baru dia berpisah, sang Firman turun jadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Paham? Oke, lanjut. Nah, jadi dengan itu saya berkesimpulan sesuai ayat yang ada. Firman itu adalah Yesus, ya, menjadi Yesus. Bapa tetaplah Bapa. Roh Kudus adalah rohnya Bapa sama rohnya Yesus dan ada pada setiap orang percaya. Contohnya baca Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Silakan Tian buka. Bagaimana? Baca Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Ayat 55. Kalau saya berdebat bro, biasanya aku ngikut-ngikut buka-buka Alkitab. Bukalah. Iya, santai bro. Kayaknya udah beberapa kali saya gabung di ABS Strong ini juga, entah 1 atau 2 kali. Saya pasti ngikut. Tenang bro. Ini Kisah Rasul berapa? Yang Muslim diam dulu ya. Yang 1 Tuhan, yang Muslim 1 Tuhan. Jelas kalah kita ya sama 2 dan 3 Tuhan ini. Nanti kita sama Bang Yusuf juga gitu, bisa kita persoalkan apa 1 Tuhan atau 3 Tuhan. Kisah Rasul 7 ayat 55. Kisah Rasul 7 ayat 55. Bukanlah 55. Aku baca bro. Agak cerdas kalian prosetan ini. Iya, sama kan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Nah, lanjut. Iya. Tadi Roh Kudus siapa broku? Iya, Roh Kudus itu ada di Stefanus. Lanjut. Iya, dikatakan tadi pribadi atau bukan, abangku? Apakah Stefanus Tuhan? Penuh dengan Roh Kudus loh. Bukan Stefanusnya, dia dipenuhi oleh Roh Kudus.
Ya baca-baca lagi. Kan tadi dikatakan aku akan meminta dan mengirimkan, Bapa akan mengirim pribadi makanya saya yang katakan, lain. kenapa saya tidak percaya 3 Tuhan? Karena di sorga itu cuma ada 2 tahta, bukan 3, begitu loh. Berarti yang kamu sembah tahtanya. Bukan tak ya, dia nggak nyambung, ini prosetan nggak nyambung susah ini. Kok nggak nyambung? Tadi kan jangan bawa Ustaz Tahta, jangan bawa Ustaz Tahta tidak mute. Jangan bawa Tahta tuh. Di bawah itu orangnya, jangan dibawa-bawa. Kan tadi di sana dikatakan, bro. Penghibur itu adalah pribadi yang lain. Nah, itu jelas adalah Roh Kudus pribadi. Oke. Jadi karena dia pribadi, karena dia tidak punya tahta, maka dia bukan pribadi. Iya, saya menyembah Bapa sudah menyembah Roh Kudus, karena Roh Kudus ada rohnya Bapa. Kau bodoh sekali, Tian. Gimana sih? Pribadi dibilang tadi lain dari Bapa, karena dia tadi ke selanjut. Coba kau baca ayat lagi tadi sampai ke selanjut. Baik, saya tunjukkan samamu ya bahwa dia itu adalah diutus keluar dari Bapa. Ya. Nanti saya panggil Luga, suruh Luga jelaskan itu Roh Kudus ada melahirkan itu. Makanya justru di ayat yang kamu kasih ini saya baca. Baca tadi Kisah Rasul tadi habis. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, dia dipenuhi oleh apa? Lanjut baca dulu biar kau pahami ayat. Makanya ada yang bertata dalam hidup manusia, ada yang bertata di sorga yang dilihatnya. Ya baca dulu, kasih lanjut. Itulah sebabnya dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah baik Roh Kudus, baik pribadi Roh Kudus. Berarti saya juga Tuhan ini, saya dipenuhi Roh Kudus loh. Bukan kamu yang Tuhan ya, tapi setiap orang yang percaya Allah yang Roh Kudus itu yang dia bertata di hidup manusia. Dia adalah pribadi, makanya kamu bingung. Yang mana di sorga pribadi tatanya Roh Kudus? Berarti tapi kamu tidak tahu. Penuh dengan Roh Kudus, Tuhan lah. Iya, Roh Kudusnya yang Tuhan, kamu bukan Tuhan. Loh, kamu tatanya kalau kamu percaya sama Dia. Jadi Roh Kudusnya yang Tuhan, bukan saya. Yang di surga juga nanti itu tatanya tidak disembah, tidak dijilat-jilat, tatanya dicium-cium. Ini sebentar. Tata itu untuk Ustaz Tahta jangan dibawa-bawa lagi, masa dijilat-jilat Tahta, aduh. Itulah maksudnya. Begini Tian, baca lagi ayat tadi ke sehabisnya, baca dulu. Pak Karen sama Pak Tian izin sebentar setengah menit ya. Saya sebagai host di sini, Ikhwan Pilah, sambil mendengarkan diskusi Pak Karen dan Bro Tian. Sambil di tap-tap ya, dan jangan lupa instruksi sediakan kopi campur masako ya, dan Kobeni saya jauh dulu dari perangkat ya, kok ya, izin ya. Siap. Baik. Ayo lanjut lagi, lanjut lagi. Ustaz, bentarnya Pak Yusuf ini kan, Ustaz Yusuf, kami lanjutkan sebentar. Iya, lanjutlah. Prosetan versus plesetan. Prosetan versus plesetan. Lanjut. Baca lanjut itu Kisah Rasul tadi. Baik, saya baca ya Bang Karen. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan. Yesus sedang bertata di sana Bang Karen atau berdiri? Ya lagi berdiri di samping kanan Allah. Berarti bukan tata persoalannya. Kan berarti di situ ada 2 Tuhan berdiri, bukan? Iya, ada Yesus, bukan tapi kan persoalannya kamu bilang tadi, enggak, di surga cuma 2 tahta. Tapi ternyata Yesus berdiri, bukan duduk di tahta. Iya, tatanya lagi ditinggalin itu, dijual di bawah di Mesir tua. Makanya bro, iya. Alkitab itu dia holistik bacanya. Holistik. Jadi 2 tahta itu juga holistik. Universal, dia jangan comot satu ayat lalu Anda ambil kesimpulan. Begitu juga pada di sini pun. Jadi kau yakin bahwa berapa Tuhan ini? 1, 2, 3. Oke, katakanlah saya tidak mengerti, tapi kita baca dari ayat yang kamu baca. Begini bro,
Bacalah. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, siapa yang memenuhi Stefanus? Roh Kudus itu Bapa atau Yesus? Ya Roh Kudus lah yang memenuhi Stefanus. Iya, apa itu Roh Kudus, bro? Karena yang di surga itu ada dua Bapa dan Yesus. Rohnya Adonai. Rohnya Adonai. Jadi rohnya Bapa di sana nggak ada? Oh, ada lah, Roh Kudus itu ada di mana-mana. Oh, ada di mana-mana. Iya, ada di dalam Bapa, di dalam Yesus, dan ada di dalam setiap orang percaya. Lanjut, apa lagi? Itu rohmu atau apa namanya Roh Kudus itu? Ya nggak tahu saya, kan katanya Roh Tuhan. Ya Makanya kan ada 3 di sini, bro. Roh Kudus itu pribadi atau bukan? Itu pertanyaan saya. Ya kalau Roh Kudus pribadi, lantas di dalam bagaimana dia pribadi, sedangkan kamu bilang itu adalah cuma 2. Tapi kau bilang pribadi, yang mananya? Berapa pribadi? Jelas dulu. Kalau dibilang Roh Kudus pribadi, berarti Roh Kudus adalah raganya, berarti Roh Kudus punya jiwa dan roh juga, berarti begitu. Itu maksudnya saya. Gimana? Nggak ngerti kan kau? Pribadi itu maknanya berarti tubuh, jiwa, roh. Berarti Roh Kudus punya jiwa dan punya roh lagi, begitu maksudnya. Nah, kedabrus kan kau? Nggak ngerti kan? Pasti kau mutar-mutar lagi. Iya, bro, pribadi. Roh Kudus itu pribadi. Saya mau begini, Tian saya jelaskan dulu begini. Pribadi, saya pribadi. Karen ini pribadi, punya tubuh, jiwa, roh. Kalau Roh Kudus pribadi, berarti Roh Kudus punya jiwa dan punya roh juga. Paham tidak? Nah, tapi kan, tidak dijelaskan itu pribadi. Tapi kan nggak mungkin kita tolak bahwa Roh Kudus itu pribadi. Karena dia bilang tadi sama seperti, makanya Yesus menggantikan, makanya Yesus diutus, firman turun ke bumi. Maka ketika Yesus naik, dia bilang penolong yang lain, pribadi yang lain. Maka kalau bukan seperti pribadi yang lain. Sekarang saya tanya, apakah Roh Kudus punya jiwa? Kalau kau katakan pribadi, kau harus terima konsekuensi bahwa Roh Kudus punya jiwa. Lucu kalian ini profetan-profetan. Dia sebelum prosetan menyambungkan, Pak Karen, saya mau tanya, tadi Roh Kudus ada di mana-mana? Iya. Waduh. Roh Kudus itu namanya apa? Bang Karen, Pak Ustadz Yusuf, mohon maaf dulu. Iya. Lanjutlah, jangan sampai dijeda gitu, jangan sampai dijeda. Saya lagi asik dengar ini masalahnya prosetan versus plesetan ini seru. Pak Ustadz, saya lagi sedang kerja juga. Saya hanya stay mendengarkan. Lanjut dulu lah cerita. Nanti kami kalau masih ada kesempatan, saya hanya stay mendengarkan. Saya ada kerjaan. Saya harus kerjakan dulu. Nanti Masa yang 3 Tuhan kalah sih? Yang 3 Tuhan kalah sama yang 2 Tuhan, gimana sih? 2 Tuhan kan jurusnya lebih ampuh pakai ayat. Kalau dia kan tidak ada ayatnya. Oh gitu. Heran aja saya yang 3 Tuhan kalah sama yang 2 Tuhan. Aneh juga. Ada ayatnya kok. Terus tadi saya mau tanya, itu Roh Kudus ada di mana-mana gitu? Iya. Waduh, sorry nih, saya agak kasar nanyanya ya. Kalau Roh Kudus ada di mana-mana, di septic tank ada nggak? Ya kalau dia ada urusan sama septic tank, ya pasti dia ke septic tank. Iya. Aturlah kamu kalau kayak gitu. Ya. Kalau dia